Selamat siang jemaat Tuhan, Shalom. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diberi tema oleh gereja kita, hidup positif karena beriman. Siapa di antara saudara yang pengen punya hidup yang positif? Siapa di antara saudara yang senang kalau orang yang tinggal di sekitarnya, di dalam keluarganya hidupnya positif? Karena itu kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan. Biar kita punya hidup yang positif. Dan bukan positif yang sembarang positif, tapi positif karena kita beriman. Mari kita buka Kejadian 45 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kejadian 45 ayat 1 sampai 8 kita akan baca secara bergantian. Judul perikopnya adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara bisa baca ayat yang genap. Ayat pertama, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat kedua. Ayat ketiga, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8 kita baca bersama. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Saudara tahu di dunia psikologi ada dua cara pandang. Saya tadi di ibadah yang pertama mengadakan sedikit survei, tapi di ibadah yang kedua saya mau memastikan dulu, coba semua orang bisa angkat tangan? Bisa ya, karena tadi pagi ada beberapa orang yang tidak angkat tangan, jadi saya ingin memastikan saudara bisa angkat tangan. Saya punya botol di depan ini, coba saudara lihat baik-baik, saudara lihat ini botol isinya setengah isi atau setengah kosong. Coba untuk saudara yang bilang setengah kosong, tolong angkat tangan. Ada beberapa ya yang mengangkat tangan. Siapa yang bilang setengah isi? Boleh angkat tangan? Wah, lebih banyak ya. Tahukah saudara bahwa orang psikologi bilang kalau saudara bilang ini setengah kosong, berarti saudara disebut orang pesimis. Saudara melihat yang tidak ada dari yang ada, katanya begitu. Tapi kalau saudara melihat ini botol setengah isi, maka saudara disebutkan sebagai orang yang optimis melihat sesuatu yang positif dari sesuatu hal yang negatif. Dua cara menurut psikologi. Tapi tahukah saudara, kalau saya tanya sama ilmuwan, dia punya pandangan yang ketiga. Dia bisa berkata bahwa ini botol sepenuhnya penuh. Kok bisa penuh? Setengah terisi air, setengah terisi udara. Nah, beberapa dari saudara tahu jawabannya, mungkin kayaknya ilmuwan ya. IPA-nya bagus waktu zaman sekolah. Ternyata bukan hanya setengah kosong atau setengah isi, tapi ada cara pandang ketiga, yaitu ini botol penuh. Hanya penuhnya setengah oleh air dan setengah oleh udara. Tahukah saudara, ternyata seringkali di dalam dunia ini ada dua cara pandang yang kita pikir hanya dua cara pandang maksimal yang kita bisa lihat. Sesuatu itu positif atau sesuatu itu negatif.
Tetapi kalau saudara bisa lihat dalam kacamatanya Tuhan, dalam kacamata iman, ternyata saudara bisa melihat keseluruhan rencana, semua yang Tuhan kerjakan itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ada orang yang menganggap, dia bilang hidup ini ditentukan oleh saya sendiri. Karena itu dia banyak berusaha, banyak bekerja, banyak banting tulang, tapi lupa berdoa. Tapi ada orang di sebelah sisi yang lain. Dia banyak berdoa, banyak ke gereja, banyak baca firman, tapi males-malesan gak mau kerja. Padahal kalau kita lihat sebetulnya yang benar adalah cara pandang ini. Ketika Tuhan mau memberkati saudara, Tuhan juga mau saudara menggunakan apa yang saudara punya. Memaksimalkan potensi kita. Karena itulah iman dengan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Iman dengan perbuatan membuat segalanya menjadi mungkin. Karena itulah setiap dari kita harus punya iman. Dan kehidupan iman inilah yang membawa kita untuk memiliki hidup yang positif. Hidup yang positif itu tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup yang positif adalah hidup yang bisa meresponi segala sesuatu dengan benar. Meskipun keadaannya negatif, tetapi orang yang punya cara pandang positif, punya iman, dia punya respon yang positif. Pikirannya pikiran yang positif. Selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Orang yang pikirannya positif jarang menyalahkan keadaan. Sementara kalau orang yang pikirannya negatif dalam keadaan yang baik sekalipun, bisa aja saudara curiga sama orang. Tiba-tiba ada orang sapa saudara. Kalau orangnya negatif, dia akan bilang gini, oh kok saya tumbennya disapa, mungkin dia mau pinjem uang saya. Tapi kalau orang yang positif, dalam keadaan yang negatif, ada orang salaman matanya gak ketemu sama saudara. Saudara bukannya sebel, kecewa, marah, saudara mungkin bilang ini, oh mungkin dia banyak pikiran. Udahlah, sesuatu hal yang kecil gak usah digede-gedein. Itu orang yang punya pikiran yang positif. Keadaan boleh negatif, dunia boleh semua harga naik, tapi orang yang positif punya pikiran yang benar, perkataannya pun benar. Gak banyak ngedumel, gak banyak marah, gak selalu menyalahkan orang lain. Apalagi kalau orang yang punya hidup positif, pikirannya benar, perkataannya benar, perbuatannya pun benar. Selalu mencari sesuatu yang baik, yang bisa dikerjakan. Orang yang negatif, ketika hujan bakal bilang, aduh lagi dingin, becek, banyak genangan air, gak bisa keluar rumah. Tapi orang yang positif bakal melihat, wah enak ya lagi hujan, adem. Bisa makan bakso enak, di rumah diem, semua orang ada di rumah. Tapi kalau lagi panas, orang yang negatif bakal ngomong, aduh ini panas, panas banget. Aduh harus pakai AC, bayar mahal. Tapi orang yang hidupnya positif maupun cuacanya panas sekalipun dia bisa menikmati. Wah enak ya, walaupun panas gini kita bikin es teler yuk sama-sama buat enak. Wah enak banget. Di Bandung kemarin itu lagi dingin banget udaranya. Sebelum sempat dingin, sempat panas banget udaranya. Dan orang yang negatif selalu punya alasan untuk ngomel. Tapi orang yang positif selalu punya alasan untuk bersyukur. Saudara lebih suka yang mana? Orang yang sikapnya positif apa yang negatif? Selalu mau yang positif. Kalau saudara punya rekan kerja, maunya yang positif. Kalau saudara jualan, pembeli yang positif paling lebih mudah untuk dilayani. Kalau saudara beli ke orang, pedagang yang positif, walaupun mungkin belanjanya sedikit tapi tetap dengan senyum. Saudara pasti lebih menyukai itu. Ada restoran yang makanannya enak tapi pelayanannya judes banget. Kalau saudara beli 5 bungkus ke atas baru dikasih senyum. Kalau 5 bungkus ke bawah, aduh jangankan dikasih pelayanan yang baik. Udah suruh cepet-cepet harus pergi. Bisa gak laku itu tempatnya walaupun makanannya enak. Karena orang lebih suka orang-orang yang positif. Lagi pula katanya orang yang
positif, tingkat kesuksesannya lebih tinggi. Ada orang disuruh kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Disuruh terus sama bosnya, dia ikut sampai akhirnya. Semua skill yang bosnya punya, dia miliki. Dia bisa, dia nggak ragu untuk berkembang. Dan itu membuat dia jadi orang yang kepake sama orang lain. Saudara tahu ada seorang pria di daerah Jawa, dia ini buat satu kedai kopi, kedai teh, dia buat teh. Kalau orang dulu tuh minum teh tahun 70-an, selalu harus pakai cangkir, ditaruh tehnya, diisi air panas. Lalu ditunggu dulu, karena teh yang enak katanya harus dididihkan di suhu yang pas. Sesudah selesai, ditunggu biar agak dingin sedikit. Lalu diminum. Ini toko laku banget jual teh. Lalu yang punya bilang gini, saya mau mengadu nasib ke Jakarta. Saya mau coba jualan teh. Dia buka kedainya, caranya sama. Di Jawa laku keras. Di Jakarta enggak laku, saudara. Karena ternyata orang di Jakarta enggak punya waktu banyak. Enggak suka duduk-duduk, enggak suka nungguin minum teh. Pengennya buru-buru. Karena itu dia bilang, aduh ini teh saya enggak laku, gimana ya caranya? Dia puter otak, dia pikir gimana caranya ngejual teh yang bisa cepat dibawa. Akhirnya dia menyuci satu botol kaca, dia masukkan tehnya ke dalam botol itu. Dia coba jual satu-satu, enggak laku juga saudara. Karena orang bilang aneh minum teh, enggak, panas. Tapi orang ini memang orangnya sangat positif, dia bilang saya enggak mau menyerah. Dia puter otak, dia pikir lagi. Dia akhirnya menemukan ide, oh ada es nih. Dia taruh botol kaca yang isinya teh di tempat es, peti es. Dan dia nungguin orang-orang yang suka nyetir truk datang dan dia tawarin gratis satu-satu nih minum. Saya bawain ya, supir truk seneng banget karena biasanya mereka cuma bisa minum air putih. Tapi sekarang lumayan ada es teh yang mereka bisa bawa-bawa. Dan yang bagusnya waktu mereka nyetir truk ini teh tuh gak tumpah karena ada di dalam botol. Mulai disukai satu demi satu. Supir truk ke supir truk lain cerita. Akhirnya banyak yang suka. Sampai hari ini saya percaya saudara tahu itu minuman apa. Karena apapun makanannya, minumnya. Nah itu dia ya. Tanpa di-endorse ya saudara. Tapi itu kisah nyata. Dulu dia gak tahu harus gimana caranya jual teh. Tapi karena dia positif, tidak mudah menyerah. Teh botol sosro bisa mengubahkan cara orang Indonesia minum teh. Orang yang positif bukan hanya disukai sama orang. Tapi ketika dia bekerja, tingkat kesuksesannya lebih tinggi. Lagi pula ternyata di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 disebutkan bahwa orang yang punya buah roh ini punya hidup yang positif. Dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah ciri-ciri orang yang hidupnya positif. Walaupun dijahatin sama orang tetap memberikan kasih. Walaupun keadaan sedang tidak menentu, dia tetap bersuka cita. Walaupun dalam keadaan yang sedang tidak baik, dia membawa damai sejahtera. Walaupun dikerjain sama orang, keadaan sulit, dia udah usaha banyak tapi gak berhasil, tetap sabar. Walaupun uang di dompet, usaha agak seret, ada orang minta tolong, dia tetap bermurah hati, tetap memberikan kebaikan. Walaupun semua orang menusuk dari belakang, tapi dia orang yang memberikan kesetiaan. Walaupun semua orang ngomongnya tajam di sosial media, kalau mencaci maki itu enggak tanggung-tanggung. Tapi orang yang positif selalu punya kelemah lembutan dan dia bisa menahan amarah. Dia bisa menahan dirinya, ada penguasaan diri. Orang yang hidupnya positif adalah orang yang jelas nyata punya buah-buah roh. Kalau hari ini kita bilang, aduh saya kayaknya masih negatif. Kalau ada pikiran-pikiran, perkataan, perbuatan yang masih negatif. Hari ini saudara doa sama Tuhan. Tuhan minta
saya mau punya buah-buah roh. Dan buah roh itu dihasilkan dari iman. Kalau saudara lihat di seminar sekarang, banyak seminar-seminar yang mengutamakan motivasi. Saudara bahkan harus bayar puluhan sampai ratusan juta mungkin ya untuk diberikan semangat, diberikan motivasi. Memang orang yang diberikan kata-kata positif itu akan semangat. Tapi bedanya kata-kata positif dengan iman, kata-kata positif itu perkataan positif disuntik dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam. Mungkin mengembangkan tapi cepat kempes. Tapi kalau iman itu adalah suntikan dari dalam keluar. Ketika kita lihat dalam hati kita ada iman, iman ini yang mendorong kehidupan kita. Kemudian hidup kita bisa menjadi hidup yang positif, bukan terbalik. Walaupun secara kelihatannya hasilnya sama. Tapi saya percaya orang yang banyak dengar kata positif tapi bukan dari firman itu seperti orang membangun rumah di atas fondasi pasir. Sementara orang yang hidupnya positif karena punya iman, fondasinya kokoh, dia bangun rumah. Walaupun dalam keadaan yang tenang, semuanya sama. Sama-sama rumah, sama-sama berdiri, sama-sama punya fondasi, aman. Alkitab bilang, sampai baru datang badai, hujan, banjir melanda. Barulah di situ ditentukan fondasinya. Fondasi yang lemah itu membuat kehidupan rumah hancur. Tapi fondasi yang kuat membuat rumah bisa bertahan. Di dalam kehidupan kita, banyak keadaan yang di luar kendali. Ada orang-orang yang menyakiti kita di luar kuasa kita. Tapi saya percaya orang yang punya hidup positif berlandaskan iman adalah orang yang selalu bisa memenangkan setiap masalah. Memberikan sikap yang baik dari segala hal yang dia dapatkan. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari kisah Yusuf. Kita sudah baca ayatnya. Dan ada dua prinsip saja nih. Kalau kita perhatikan, kita aplikasikan dalam hidup kita, kita juga bisa dipakai seperti Yusuf. Kita tahu ayat firman yang tadi itu adalah ujung akhir dari kisah hidup Yusuf. Yusuf ini dari muda ketika dia umur 17 tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Karena salah satu alasannya adalah Yusuf ini dilahirkan oleh istri yang disayangi oleh bapaknya. Yusuf ini anak pertama dari istri yang disukai oleh papahnya, sementara kakak-kakaknya itu dilahirkan dari Lea bukan dari Rahel. Lea adalah orang-orang anak-anaknya itu dari istri yang tidak terlalu dicintai. Tapi kita tahu ternyata ketika Yusuf diperlakukan yang buruk oleh kakak-kakaknya. Meskipun dia banyak dihina, banyak tidak disukai. Yusuf selalu memberikan respon yang positif. Disuruh nganter makanan, dia mau anterin makanan sama papahnya. Kalau saudara punya teman yang menyebalkan, sama Tuhan suruh kasih berkat, kira-kira berkatnya dikasih apa ditunda? Mungkin kita bilang, aduh Tuhan gak kuat kalau bisa berkati orang lain aja. Jangan yang ini, kalau ini tuh gak suka sama saya. Tapi Yusuf dikirim bapaknya kasih makan, dia tetap bawa makanannya. Yusuf walaupun dia jadi budak, tapi tetap dia melakukan yang terbaik. Dia memanage semua yang tuannya berikan. Bahkan tuannya gak usah pikir apapun lagi. Sampai ketika istri tuannya mau meniduri dia, belum ada CCTV. Yusuf bilang, jangan, ini dosa, jangan lakukan. Walaupun keadaan memepet dia untuk dia berdosa. Dia bilang, saya gak mau. Memberikan respon yang positif. Masuk ke dalam penjara, di tawanan sekalipun. Saudara pikirkan, ketika nanti Yusuf naik jadi raja, dia ditolong oleh juru minum. Kenapa juru minum bisa tolong Yusuf? Kalau saudara baca baik ayatnya, ternyata juru minum, juru roti, itu kan diterjemahkan mimpinya ya sama Yusuf.
Yusuf pertama kali bisa dengar mimpi mereka karena Yusuf melihat muka mereka. Dikatakan oleh firman Tuhan, Yusuf lihat muka orang-orang ini kok berubah. Mukanya masam, tidak seperti biasa, dan Yusuf bertanya, kamu kenapa? Artinya di dalam tawanan sekalipun Yusuf itu tetap perhatian sama orang. Karena dia tanya, juru minum, juru roti kasih tahu, dan dari situlah dia bisa menerjemahkan. Coba kalau nggak pernah ditanya, mungkin nggak pernah ngasih tahu. Dan saya melihat di sini orang yang hidupnya positif, dia penuh perhatian. Dan ternyata disitulah kunci di mana dia akhirnya bisa naik bertemu raja. Karena 2 tahun kemudian juru minum raja baru ingat, oh ya ada orang yang bisa menerjemahkan mimpi. Lalu dia kasih tahu raja, dibawalah Yusuf dan Yusuf saat itu menjadi raja karena bisa menerjemahkan mimpi. Tapi yang luar biasa, walaupun sudah punya kuasa, hidupnya tetap positif. Saudara baca tadi ayatnya, Yusuf ketemu saudara-saudaranya. Dia bisa usir semua pengawalnya. Dia bisa bunuh bahkan saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak lakukan. Orang yang positif memberikan respon yang benar di saat yang sulit maupun di saat yang enak sekalipun. Di saat sulit tetap memberikan respon positif. Di saat yang senang tetap memberikan respon yang positif. Kenapa bisa? Yang pertama saya lihat Yusuf adalah orang yang melihat bukan melihat manusia tetapi melihat Allah. Kita baca ayatnya Kejadian 45 ayat yang ke-8. Dikatakan jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Sama-sama katakan bukan kamu, tetapi Allah. Dikatakan di sini Allah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bukan kamu, tetapi Allah. Yang pertama, Yusuf selalu melihat Allah. Yusuf bukan melihat manusia. Karena itulah Yusuf tidak mudah kecewa kepada manusia atau kepada keadaan. Kalau saudara dapat masalah, saudara cepat gak menyalahkan keadaan. Aduh karena ekonomi turun jadi saya gak bisa melanjutkan kuliah. Aduh karena orang tua saya jahat jadi saya gak bisa mencapai cita-cita saya. Aduh karena begini begitu keadaan. Saudara bilang, saudara salahkan keadaan. Bahkan ada orang yang gampang menyalahkan orang lain. Ada film cerita Joker, dia orang jahat sekali. Dan Joker bilang, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti hatinya. Saya mau bilang, orang bisa jahat sama kita. Tapi kalau kita punya iman, kita bisa melihat bahwa bukan mereka, tapi Allah yang mengizinkan. Yusuf bilang, kamu memang mereka-rekakan yang buruk terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk yang baik. Hari ini saudara, saya mau tantang setiap dari kita. Kalau ada di antara kita yang masih menyimpan dendam, marah, emosi, mari sama-sama melihat Allah. Mari sama-sama melihat bahwa Tuhan tetap bekerja. Bukan salah orang itu, bukan salah keadaan. Tapi Tuhan mau memproses kita. Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan atau merancangkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Bagaimana cara Tuhan membentuk kita? Kadang lewat keadaan dan lewat orang yang menyulitkan. Dan hari ini saya mau saudara sama-sama pakai kacamatanya Tuhan. Kalau saudara pakai kacamata Tuhan, yang buruk saudara bisa lihat bahwa ada Tuhan yang bekerja di sana. Ada seorang anak muda, dia benci sekali sama orang tuanya. Tapi ketika mengetahui kebenaran ini, dia mulai pikir balik. Dia mulai mengingat kembali. Dia ingat waktu kecil, saya diselamatkan oleh tante saya. Dibawa ke rumahnya, dibesarkan seperti anaknya. Dia bilang, kalau bukan Tuhan, mungkin saya nggak akan bisa seperti sekarang.
Ketika dia mau kuliah, gak punya kerjaan, gak punya uang. Ada orang kasih dia kerjaan. Dia bilang, wah saya gak kuliah, bisa kerja. Sekarang bahkan bisa merantau ke kota orang. Itu bukan manusia tetapi Tuhan. Dan dari situ mulai dia bisa mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang takut sama dia. Dia bilang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Bahwa dia menenangkan hati saudara-saudaranya. Tidak dendam, tidak marah. Kalau hari ini saudara masih dendam, masih marah. Mari lihat Tuhan. Lihat bahwa di balik semuanya Tuhanlah yang mengizinkan ini terjadi. Lihat ada Tuhan. Tapi yang kedua, bukan hanya lihat Tuhan. Yusuf melihat Tuhan dan dia melihat apa yang Tuhan kerjakan bukan untuk kejahatan tapi untuk kebaikan. Karena ada orang yang melihat Tuhan dan dia menyalahkan Tuhan. Tapi ternyata Yusuf bilang seperti ini. Ayat yang kelima dan yang ketujuh, Kejadian 45. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yusuf bukan hanya melihat Tuhan, tapi dia juga mengenal Tuhan. Ketahuilah Allah yang kita sembah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Allah yang kita sembah selalu merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28 ayatnya menarik. Dikatakan oleh firman Tuhan begini. Kita tahu kapan? Kemarin tahu enggak? Seminggu yang lalu tahu enggak? 1 bulan yang lalu tahu enggak? Kita tahu sekarang. Yusuf ketika dia di dalam sumur, dia enggak tahu Tuhan lagi buat apa. Ketika dia dalam perbudakan, dia enggak ngerti Tuhan buat apa. Ketika dalam tawanan, dia bingung mungkin ini Tuhan mau bawa kemana. Tapi respon positif. Sampai akhirnya ketika dia jadi raja, dia baru bisa bilang, oh ternyata ini cara Tuhan membawa dari yang bukan siapa-siapa menjadi raja. Dan itulah kenapa Alkitab bilang, kita tahu sekarang, saat ini, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Saya nggak tahu saudara ada di mana. Mungkin ada di dalam sumur, mungkin sedang ada di perbudak di rumah Potifar. Mungkin saudara sedang ada di dalam penjara, difitnah orang. Tapi ketahuilah, sama kita ambil pandangan seperti Yusuf. Dan bilang bahwa Tuhan mengirim aku ke sini untuk menyelamatkan kehidupan kamu. Tuhan yang merancangkan semua bukan untuk kejahatan tetapi untuk kebaikan. Sebab Yusuf adalah orang yang mengenal Allahnya. Inilah cara kerja Tuhan. Saya lihat Yusuf yang manja diproses sama Tuhan bisa akhirnya jadi raja. Daud gembala yang gak bisa ngapa-ngapain, dikejar, gak salah apa-apa saudara. Dia berperang dengan baik malah dikejar sama rajanya. Dibawa masuk ke tempat musuh, harus pura-pura gila. Semua dilakukan sampai akhirnya dia bisa jadi raja. Orang Israel diperbudak Mesir ketika pindah ke tanah perjanjian. Harus diproses dulu. Karena kita tahu ada hal-hal yang Tuhan ingin bentuk kita. Karena itu apapun yang terjadi, situasi sulit seperti apapun, percaya Tuhan tetap bekerja. Amin. Caranya bagaimana agar kita terus yakin Tuhan tetap bekerja? Tadi saya sampaikan, kata positif masuk dari luar ke dalam. Tapi iman muncul dari dalam keluar lewat pendengaran akan firman. Ketika kita baca firman, hati kita diterangi. Dan mulai dari hati ini
ada respon-respon positif yang kita bisa berikan. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Saudara boleh sama-sama ke gereja ini, datang ke ibadah jam 9 sama-sama dengar khotbah yang sama, nyanyi lagu yang sama. Tapi kalau saudara pulang ke rumah, gak baca firman, imanmu gak akan sama dengan orang di sebelahmu. Sekalipun saudara suami istri, kalau salah satu di antaranya rajin baca firman, pasti imannya berbeda. Di Bandung di depan gereja ada gym. Semenjak dibuka itu gym banyak orang masuk jadi member. Tapi gak semua orang ambil membernya walaupun bareng, ambil yang grup lebih murah. Tapi setelah beberapa bulan hasilnya beda. Yang satu tetap subur, yang satu udah lebih sehat. Kok bisa? Sama-sama nge-gymnya bareng-bareng. Yang diangkat alatnya sama, perginya ke tempat yang sama. Tapi yang satu ketika pulang, dia bilang saya mau jaga makan. Saya mau makan makanan yang bergizi, makan yang sehat, makan tepat waktu. Akhirnya badannya pun berubah, jadi lebih sehat. Tapi yang satu lagi, pikirnya gini, alah kan lumayan udah nge-gym, jadi boleh makan semua. Bahkan jadi lebih subur saudara. Lalu kalau kita tanya, kamu nge-gym? Di mana? Di tempat yang sama, hasilnya beda. Firman membuat saudara ke tempat yang sama, ibadah di tempat yang sama. Tapi kalau saudara baca firmannya berbeda, maka iman saudara tumbuhnya berbeda. Firman Tuhan bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku. Zaman dulu belum ada lampu, pelita itu kecil kayak lilin. Lilin itu kalau menerangi cuman sebulet ini. Jadi kalau dikatakan firman-Mu pelita, setiap hari harus dibaca. Sehingga langkahnya sehari demi sehari Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Kalau saudara bacanya seminggu sekali, orang lain udah 7 langkah, saudara masih 1 langkah. Kalau 1 tahun saudara bacanya seminggu sekali, orang lain tiap hari, orang lain udah 365 langkah. Saudara baru 52 langkah, ya pasti ketinggalan. Dikali 2 tahun, dikali 3 tahun. Makanya ada orang yang bertumbuh dewasa, kuat menghadapi masalah. Menghadapi masalah tantangan, mengalami mujizat, menguatkan orang, punya kesaksian. Sementara saudara, kok saya masih gini-gini aja. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan. Dan kita bersyukur di gereja ini ada gerakan doa dan firman. Apa namanya? Gedor. Sama-sama kasih tahu kanan kirinya, gedor. Kalau belum semangat, gedor sekalian ya. Gedor, gedor, gedor. Gerakan doa dan firman. Saudara, saya melihat sungguh betul gereja ini rindu. Saudara bukan hanya bertumbuh di hari Minggu. Sampai dikasih bukunya. Ada petunjuknya di halaman yang pertama. Saudara, kalau belum dapat buku ini nanti keluar bisa minta. Kalau ada teman yang mau, saudara bisa minta juga. Gerakan doa dan firman. Dikatakan komitmen saat teduh 20 menit setiap hari. Saudara 1 hari dikasih sama Tuhan berapa jam? 24 jam. Sanggup bayar 20 menit sama Tuhan? Kalau saudara hitung-hitungan sama Tuhan, coba kalau itu Tuhan hitung-hitungan sama saudara berani? Hanya 20 menit dari 24 jam yang Tuhan berikan. Ambil waktu, bangun lebih pagi, tidur lebih malam. Baca firman, berdoa, renungkan firman. Ditulis 1 pasal 1 hari, dikasih selipannya juga. Saudara boleh checklist di sini, 1 Agustus mulai Kolose 4. Luar biasa sekali saudara didorong. 1 pasal, selesai sehari, kalau rasa kurang 2 pasal. Kalau rasa kurang 3 pasal, masih kurang 4 pasal. Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru, selesai 1 tahun kalau dibaca 4 pasal. Selesai 2 tahun kalau dibaca 2 pasal. Kalau saudara 4 pasal memang agak lama, gak apa-apa, yang penting konsisten. Pelita setiap hari.
Nyanyikan pujian penyembahan, pengucapan syukur kepada Tuhan. Saya nggak bisa nyanyi. Sekarang buka YouTube. Di YouTube GBI Bethel Bandung udah ada juga doa pagi. Kalau saudara mau ambil bagian depannya doang 20 menit. Boleh 15 menit, boleh ikut nyanyi bersama-sama. Berdoa memohon hikmat, pengertian dari Tuhan untuk pembacaan firman. Siapkan ayat yang akan dibaca. Gampang dari sini aja ikuti saudara. Dan pas ini bacanya perjanjian baru. Perjanjian baru lebih mudah dibaca dari perjanjian lama. Renungkan dan temukan 3K. Cari kebenaran, cari koreksi, cari komitmen. Gimana caranya? Buka halaman kedua. Wah saudara ini sudah dituntun dengan luar biasa. Contoh Matius 1. Kebenaran yang didapat. Yesus yang disebut Immanuel memberikan damai sejahtera. Koreksi yang diperlukan. Saya suka khawatir. Padahal Allah selalu menyertai. Komitmen yang diambil. Saya mau menyadari bahwa Allah setiap hari menyertai dalam setiap kondisi. Saya mau mengikuti Allah sampai akhir hidup saya. 3K. Yang pertama kebenaran, sama-sama katakan kebenaran. Yang kedua koreksi. Yang ketiga komitmen. Kebenaran, koreksi, komitmen. Berdoa agar hidup saudara selaras dengan firman Tuhan. Akui doa secara spesifik. Dan naikkan permohonan. Caranya 5 jari. Udah berkali-kali disampaikan. Di SMK disampaikan. Sama kalau kayak anak kecil dipaksa makan. Ayo makan biar sehat. Kalau saudara sudah dewasa. Saudara mengerti. Saya harus makan firman Tuhan setiap hari. Sehingga saya punya iman yang bergelora. Iman yang teguh. Dan iman inilah yang akan menuntun saudara. Untuk bisa memiliki hidup yang positif. Amin. Saya mau tunjukkan sama saudara sebuah gambar sebelum kita tutup firman ini hari ini. Ada gambar, ini gambar penjara saudara. Penjara ini adalah penjara yang biasa dimiliki oleh bangsa Romawi. Kebetulan foto ini saya ambil waktu kemarin pergi ke kota Roma. Ada penjara di mana Rasul Paulus pernah dipenjarakan di sana. Jadi sistemnya itu orang diturunkan dari lubang yang atas, diturunkan ke bawah pakai tali. Tuhan Yesus pun waktu dia disalib, malam sebelum dia disalib, dia dimasukkan penjara, ditaruh ke tempat yang seperti ini. Di dalam dingin. Dan karena ini di bawah tanah, kadang kalau ada hujan datang, airnya suka masuk. Suka banjir, bahkan bisa sampai sedada atau bahkan tenggelam, semua tawanan bisa mati saudara. Tapi yang luar biasa, di dalam penjara ada seorang yang punya pandangan yang positif. Hidup yang positif, tetap punya iman. Namanya adalah Rasul Paulus. Dan di dalam penjara, Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan di Filipi 4 ayat yang keempat. Dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di dalam penjara saudara. Seperti ini dia bisa bilang bersukacitalah. Saudara ada di dalam rumah, belum di penjara. Mari sama-sama belajar. Lihat dengan iman. Katakan saya mau bersukacita. Yang sering ngedumel, sering marah. Mari kita mulai nyanyikan lagu. Lagu yang positif, lagu yang menyembah, lagu yang meninggikan Tuhan. Karena orang yang punya iman bisa melihat walaupun ada masalah. Paulus meskipun ada di penjara dia tetap bisa bilang bersukacita. Ayat yang kelima dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yusuf waktu di penjara dia masih bisa memperhatikan teman-teman tawanannya. Paulus waktu di penjara dia bisa mendamaikan satu orang tuan yang budaknya kabur, tuannya namanya Filemon, budaknya Onesimus, dia perdamaikan. Walaupun Paulus ada dalam penjara, dia minta tolong, ayo kamu terima lagi ini budakmu. Sekarang dia adalah rekan kerjaku. Paulus gak bilang gini, aduh saya lagi di penjara,
Saya aja lagi susah, ngapain pikirin orang lain? Enggak, orang yang punya iman. Meskipun dia ada dalam masalah, dia tetap beriman. Dia punya pandangan yang positif. Perbuatannya pun positif, menolong orang di sekitarnya. Mari kita sama-sama juga melakukan hal ini. Waktu saudara susah nolongin orang lain, mungkin memang kesusahan saudara gak berkurang. Tapi setidaknya kesusahan orang lain berkurang. Dan ketika saudara menolong orang lain, saudara sedang menunjukkan kasih, hidup yang positif. Yang keenam, ayat yang keenam dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam penjara masih bisa mengucap syukur, masih bisa berdoa, masih bisa tidak khawatir. Penjara itu kapanpun raja bilang keluarin, kita bunuh sekarang. Bisa saudara. Kapanpun penjara bilang keluarin, kita bawa, pindahkan ke tempat yang lain, bisa. Setiap hari Rasul Paulus hidup tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Rasul Paulus bilang, jangan hendaknya kamu khawatir. Dari sekian buku yang ditulis oleh Rasul Paulus, Filipi dikenal menjadi buku yang paling bersukacita. Padahal dia tulis di dalam penjara. Inilah respon orang yang punya iman, yang hidupnya positif. Dan saya tutup dengan ayat ini sementara pemain musik maju ke depan. Ada satu hal yang Tuhan berikan, satu perkara yang ilahi. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang yang punya iman dalam hatinya ada sukacita, ada damai. Dan dikatakan melampaui segala akal. Mungkin orang tanya, bukannya kamu lagi ada masalah? Kok kelihatannya santai? Kok kelihatannya masih bisa nolongin orang? Kok kelihatannya damai, tenang-tenang? Saudara bisa bilang, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran. Saya juga gak ngerti, masalah boleh ada. Tapi saya lihat, saya udah lakukan yang terbaik. Saya udah doa, serahkan sama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang akan pegang kendali. Kalaupun Tuhan belum mengabulkan apa yang saya mau, tapi saya percaya Tuhan menyediakan jauh melebihi apa yang saya doakan. Jauh melebihi apa yang saya pikirkan. Yusuf mengikuti Tuhan, selalu hidupnya positif. Dan ketika pada waktunya Tuhan mengangkat dia. Hari ini saya tidak tahu apakah saudara masih diproses di awal, seperti baru masuk ke dalam sumur, ataukah saudara sudah diproses cukup lama, ada di dalam penjara. Tinggal sedikit lagi selesai. Dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama kuatkan iman kita. Sehingga hanya ada pikiran Allah, hanya ada perkataan Allah, hanya ada perbuatan yang menyenangkan Allah yang kita lakukan. Dan kita percaya ketika orang melihat kita hidup positif karena beriman, kita sedang memberitakan Tuhan dalam kehidupan mereka juga. Amin. Kiranya firman ini menguatkan setiap dari kita. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri.